Kasta memisahkan manusia ke dalam sebuah strata sosial dengan tingkat yang berbeda-beda. Dalit, strata terendah di India, menjadi kasta yang paling haram dan kian terpinggirkan. Di balik modernitas hingga hingar-bingar India, terdapat aturan saklek yang mengatasnamakan kasta, memisahkan manusia ke dalam sebuah strata sosial dengan tingkatan yang berbeda-beda. Bagai sebuah garis pembatas yang tak bisa ditembus dan disatukan, kasta kerap membuat seseorang menganggap dirinya bermartabat tinggi dan merendahkan mereka dari strata terendah hanya karena darah atau keturunan. Di negeri tepian Sungai Gangga ini, manusia sejak lahir sudah distempel dalam garis kehidupan kasta yang lebih dikenal dengan sistem jatis. Sistem itu bak belenggu kehidupan, menjadikan orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin nelangsa serta tersingkirkan. Seseorang bisa dikenali kastanya dari nama, pekerjaan, dan pendidikan. Mereka yang berasal dari kasta tinggi biasanya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sementara mereka yang strata terendah semakin terpinggirkan. Diskriminasi kasta yang lebih rendah sejatinya ilegal di India. Pemerintah negeri Mahabharata melalui Mahkamah Agung sejatinya telah berusaha menghapus sistem kasta ini di India melalui pasal 15 dalam hukum konstitusi India. Pemerintah berusaha meningkatkan perekonomian kaum tertindas. Dalam hal ini, golongan Dalit, pihak terkait berupaya memberikan kuota di perguruan tinggi dan pekerjaan bagi kasta rendah. Tapi tradisi tetaplah tradisi, budaya yang diteruskan dari satu generasi ke generasi. Kaum dari strata terendah terpinggirkan dan kerap jadi bulan-bulanan warga. Tak sedikit dari mereka dalam level terbawah kasta menjadi korban, luka ataupun mati tanpa bisa membela diri. Sistem kasta di India adalah salah satu bentuk stratifikasi sosial tertua yang bertahan di dunia. Sistem yang membagi umat Hindu menjadi kelompok hierarkis yang kaku berdasarkan karma atau pekerjaan dan dharma. Kata Hindu untuk agama, tetapi di sini berarti penugasan. Umumnya sudah berusia lebih dari 3.000 tahun. Manusmriti, yang secara luas dianggap sebagai buku paling penting dan otoritatif tentang hukum Hindu dan telah ada sejak 1000 tahun sebelum Kristus dilahirkan, mengakui dan membenarkan sistem kasta sebagai dasar keteraturan dan keteraturan masyarakat. Sistem kasta membagi Hindu menjadi 4 kategori utama, yaitu Brahmana, Ksatria, Viraha, dan Shudra. Banyak yang percaya bahwa kelompok-kelompok itu berasal dari Brahma atau Dewa Pencipta. Di puncak hierarki adalah para Brahma, yang sebagian besar adalah guru dan intelektual yang diyakini berasal dari kepala Brahma. Kemudian datanglah para Ksatria atau para pejuang dan pengusaha, konon dari keturunannya. Pada slot ketiga jatuh pada para Vaisya atau para pedagang yang diciptakan dari pahanya. Di bagian bawah tumpukan adalah Shudra yang datang dari kaki Brahma dan melakukan semua pekerjaan kasar. Kasta-kasta utama selanjutnya dibagi menjadi sekitar 3.000 kasta dan 25.000 kasta, masing-masing berdasarkan pekerjaan spesifik mereka. Di luar sistem kasta Hindu ini, ada orang-orang Dalit atau yang tak tersentuh. Kaum Dalit atau Paria selama ini dianggap sebagai kasta yang paling terendah dengan alasan tak murni. Mereka dilarang masuk ke mayoritas kuil, bahkan seringkali dianggap komunitas yang untouchable alias haram untuk disentuh. Keberadaan mereka tidak dianggap dalam masyarakat tradisional India. Berada di luar 4 kasta, komunitas Dalit menjadi yang paling miskin dan tertindas. Peluang mendapat pekerjaan, memperoleh pendidikan yang sangat sempit, bahkan dianggap nyaris tidak ada. Ketidakkeberuntungan, bahkan sampai soal jodoh, dipinggirkan selama ribuan tahun dalam sejarah India. Program afirmatif pemerintah selama lebih dari 70 tahun belakangan sebelum berhasil mengatasi hal itu. Sepanjang sejarah diskriminasi dilakukan dalam banyak hal, misalnya seperti kisah yang dipopulerkan pemimpin Dalit B.R. Ambedkar. Konon, komunitas Dalit di sebuah desa dipaksa menggunakan penampung ludah
yang dikaitkan di leher mereka agar liur mereka yang tak murni tak menodai jalan lain. Sementara di desa lain, komunitas Dalit dilaporkan diharuskan membawa dahan pohon di belakang mereka yang dikaitkan dengan tali yang melilit di pinggang mereka agar tidak meninggalkan jejak yang kotor. Ranting-ranting di belakang mereka akan menghapus tapak kaki mereka. Secara terpisah, Badri Raina, dosen senior di Delhi University, mengatakan memenangkan dukungan Dalit menjadi hal yang penting bagi visi persatuan Hindu yang dikampanyekan Partai Bharatiya Janata. Namun, upaya partai tersebut menghadapi tantangan signifikan, terutama soal isu perlindungan terhadap sapi-sapi yang disucikan oleh umat Hindu di India. Mata pencaharian Dalit tergantung pada industri ternak, baik untuk menyediakan nutrisi maupun pengolahan kulit. Beberapa tahun lalu, di Gujarat, 7 pemuda Dalit menguliti seekor sapi yang mati, sebuah pekerjaan yang dilarang dilakukan orang berkasta, dicambuki oleh sejumlah orang. Rekaman aksi kekerasan yang beredar luas memicu protes. Aturan industri daging yang telah ditetapkan yang melarang penjualan sapi dan ternak lainnya untuk disembelih sangat berdampak pada komunitas Dalit yang juga warga minoritas Muslim. Sementara itu, narasi soal perlakuan diskriminatif pada kaum Dalit terus muncul. Misalnya pada Mei tahun 2017, tim Advent yang mempersiapkan kedatangan Menteri BJP dari Uttar Pradesh dilaporkan telah membagi sabun pada komunitas Dalit yang meminta mereka membersihkan diri sebelum sang pejabat tinggi tiba di situ.